warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutikram San SPD. Nomor induk mahasiswa 209022495 Saya adalah mahasiswa PPG Perajabatan tahun 2020 dari LPTK Universitas Negeri Makassar, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Ini adalah formulir pendaftaran UIN saya. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dan sekaligus perekaman untuk uji kinerja PPG Perajabatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita datang kembali. Kita sudah berada pada jam 4. Tapi sebelum itu terlebih dahulu kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Tadi silakan pimpin doanya. Bapak sendiri ya, dengarkan namanya Bapak itu. Airunisa, Ade Nurul Selina, Devi, Fitri Ramadhani, Hawa, Muhammad Zaki, Nur Ilmi Amalia, Muhammad Alif Al-Qadri, Nurul, berarti ya, Pahlawan. Hari ini kita bertemu lagi dalam kelas pembelajaran SMA 4. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak tanya dulu, sudah siap belajar? Sudah. Mana siapnya? Mana siapnya? Kenapa ada yang duduk? Oke, semua siap dulu. Kalau siap belajar, apa yang disiapkan? Buku dan pen. Yang belum menyiapkan silakan bukunya dulu. Supaya kita sudah siap untuk belajar. Oke, sudah ada semua? Nah, aku mau cek dulu semangatnya. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. Oke, semangat ya. Pasti semua sudah sarapan tadi. Tapi yang baru sarapan tadi? Sudah semua? Sudah. Sudah semua? Sudah. Kalau begitu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, maka lebih baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Indonesia Raya sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, semua berdiri dulu. Kita bernyanyi bersama-sama.
Siapa yang masih ingat apa itu hak dan apa itu kewajiban? Apa hak? Sesuatu yang harus kita dapatkan, betul. Kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan, betul. Misalnya kewajiban di rumah membantu ibu. Ini kita masuk globalisasi, ya. Kita sudah masuk globalisasi. Nah, apa sebenarnya manfaat mempelajari globalisasi ini? Ketika kita sudah mempelajari globalisasi, kita tahu bahwa saat ini, misalnya ada teman kita yang di luar negeri, kita bisa menelpon. Yang jauh bisa menjadi dekat. Itu karena faktor globalisasi. Nah, itu manfaat kita. Kita akan mengetahui apa manfaatnya pembelajaran dari globalisasi. Nah, oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita hari ini ada berapa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, dengan mengamati sebuah teks, siswa dapat memahami sebuah teks penjelasan eksplanasi. Nah, sebentar kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Yang kedua, dengan mengamati sebuah teks bacaan, siswa dapat menemukan informasi penting dari sebuah teks penjelasan atau eksplanasi. Nah, sebentar, anak-anak sekalian, kita akan membaca sebuah teks dan kita akan mencari informasi penting apa yang ada terdapat di dalamnya. Yang ketiga, dengan mengamati sebuah teks bacaan, siswa dapat membuat tes singkat. Jadi, informasi penting sudah didapatkan, kita buat tes singkatnya dari sebuah paragraf misalnya. Yang keempat, siswa dapat menyajikan informasi penting yang ditemukan dalam teks. Nah, setelah kita menuliskan informasi penting, kita presentasikan sebentar. Yang kelima, dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Nah, di sini kita akan belajar tentang teks eksplanasi, ASEAN dan sumber energi listrik. Sebelum itu, Bapak ingin tunjukkan dulu sebuah video. Nah, perhatikan videonya. Di zaman modern saat ini, semua serba mudah. Kita bisa belajar dari luar negeri, tahu kabar berita mancanegara, dan komunikasi dengan Perhatikan videonya sebentar, Bapak tanya ya. Ya, itu semua karena teknologi. Teknologi yang mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Sadar gak sih, kalau itu semua merupakan dampak dari globalisasi? Dengan iptek, akses informasi dan transportasi gampang dikontrol dengan cepat dan mudah. Dunia serasa tanpa batasan ruang dan waktu. Selain dari itu, dengan adanya pasar bebas, transaksi ekonomi lintas negara dapat dilakukan secara online. Baiklah, anak-anak sekalian, tadi sudah ditanyakan tentang globalisasi. Nah, siapa yang bisa simpulkan apa sebenarnya globalisasi itu berdasarkan video yang Bapak tampilkan tadi? Ada yang bisa? Ali, coba. Apa menurut itu globalisasi berdasarkan video tadi? Ya, menurut Ali, berdasarkan video tadi bahwa globalisasi itu ilmu pengetahuan kebudayaan itu meluas, bisa dikenal oleh seluruh negeri, oleh seluruh dunia atau mengglobal, mendunia. Nah, sekarang perhatikan teks eksplanasi yang Bapak tampilkan di atas. Judulnya Menlu atau Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mempromosikan angklung ke dunia. Siapa budaya ini? Indonesia. Ini termasuk apa? Apa? Alat musik. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mempromosikan angklung ke seluruh dunia. Ini bentuk globalisasi. Nah, silakan paragraf pertama. Mawar, coba nak baca paragraf pertamanya. Yang lain perhatikan. Tugasnya sebentar mencari informasi penting yang terdapat pada setiap paragrafnya.
silakan dicatat. Dan sebentar Bapak tunjuk satu-satu menyebutkan satu informasi penting yang ada pada paragraf tersebut. Mawar coba bacakan teman-temannya. Sudah ya? Coba satu orang, tuliskan satu, sebutkan satu informasi penting yang ditemukan. Oke. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, itu ya salah satu informasi penting. Nah, untuk paragraf 2 Indonesia tadi saya sebut, silakan baca di paragraf 2-nya. Paragraf 2 baca lah, kasih keras bacanya jangan. Iya. Coba Fitri Ramadhani. Ya, Fitri Ramadhani sebutkan satu informasi penting yang akan ditemukan di sini. Oke, betul ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, apa informasi penting? Karena judulnya saja di sini mempromosikan, mengenalkan angklung dan dunia. Disinilah poinnya, bahwa pada saat momen inilah, pada saat waktu inilah diperkenalkan angklung. Bapak punya pertanyaan berdasarkan teks. Di zaman modern saat Berdasarkan teks ini, bagaimana peran Indonesia? Tulis ya, tulis di bukunya. Pertanyaannya, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Bagaimana perannya Indonesia? Misalnya, Bapak kasih contoh. Di mana diselenggarakan kegiatan acara ini? Di mana? Di mana? Bali. Bali itu di mana? Bali itu di mana? Di Indonesia. Jadi peran Indonesia itu salah satunya itu apa? Menjadi tempat pertemuan. Ini salah satu perannya. Bapak sebentar akan kasih reward. Bapak yang duluan nomor 1, sebentar Bapak kasih hadiah setelah pembelajaran. Bapak catat namanya, Bapak kasih reward. Nomor 1, angkat tangan, cepat. Oke. Nomor 1, 2 orang yang angkat tangan bersamaan. Coba dulu perempuan dulu, Elisa. Apa peran Indonesia selain daripada yang Bapak sampaikan tadi? Ya. Tepuk salut. Salut. Nah, salah satu peran selain daripada menjadi tempat yaitu menampilkan tarian-tarian tradisional. Itu peran Indonesia. Siapa namanya? Ayo Indonesia ya. Nah, itu tadi teks eksplanasi. Nah, sebelum itu Bapak ingin bagikan bahan ajarnya. Sebelum kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke tadi. Nah, negara-negara ASEAN seperti yang Bapak tadi jelaskan bahwa Bapak Sipil tadi
ASEAN itu adalah negara-negara yang berada pada Asia Tenggara. Siapa yang bisa sebutkan 5 negara? Coba. Ya, sembarang. 5 negara. Bapak kasih 1. Indonesia. Atau Indonesia. Sisa 4. Apa lagi? Thailand. Bali masuk Indonesia atau luar Indonesia? Masuk Indonesia. Bapak sudah sebut Indonesia. Singapura. Apa lagi? Apa? Malaysia. Apa lagi? Nah, ini peta Asia Tenggara dan yang termasuk dari Asia, dari negara-negara ASEAN. Mulai yang pertama, negara Myanmar. Yang kedua tadi disebut Thailand. Terus Laos, Vietnam, Kamboja. Apa lagi? Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei, dan satu Myanmar, 2 Thailand. Nah, setelah kita mengetahui negara-negara ASEAN, sebenarnya ASEAN itu sejarahnya seperti apa? Nah, kita lihat apa kepanjangannya dari ASEAN. Siapa yang bisa bahasa Inggris? Silakan baca. Ada yang bisa, yang biasa bahasa Inggris, yang sudah hafal lagu-lagu bahasa Inggris? Ada? Association of South Asian Nation, atau disingkat ASEAN. Oke ya? Adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bapak mau ini kerja kelompok. Kalau mau kerja kelompok 1 silakan duduk baku hadapan. Ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Nah, semua kelompok 1, 2, 3 dan 4 perhatikan video di atas. Perhatikan, karena sebentar tugasnya ada di video ini. Jawabannya ada di video ini ya. Nih, perhatikan di atas. Dengan negara-negara ASEAN di era globalisasi. Tugasnya sebentar, peran Indonesia dalam kerjasama di ASEAN dalam bidang sosial budaya. Jadi semua penjelasan dari sini sebentar dicatat, dirangkum, dan didiskusikan. Yaitu aktif dalam program pertukaran pelajar. Nah, teman-teman, Indonesia melakukan Sekarang tugasnya silakan tulis 1 peran setiap kelompok diskusikan 1 orang saja sebentar yang tulis 1 peran bentuk kerjasama dari bidang sosial dan 1 bidang budaya. Bentuk kerjasamanya silakan ditulis. Kalau sudah silakan angkat tangan siapa yang pertama kelompok 1, 2, 3 dan 4. Coba kelompok 4, yang lain perhatikan. Coba bacakan hasil diskusinya. Silakan, 1 orang ini. Silakan. Berdiri, ada yang lain dengar ya? Yang lain dengar. Yang lain dengar. Keras tak? Dengar di sana? Coba sekarang dengar.
kerjasama dalam segi sosial itu, seperti dijelaskan tadi itu, dia membantu kemanusiaan yang terkena bencana tadi ya. Ya, jadi itu ya. Tinggal kelompok 3, 2, dan 1. Kelompok 3, silakan satu orang yang baca presentasikan hasil diskusinya. Coba kelompok 3. Penting satu orang nak. Suci, coba Suci. Hairisa. Memberi bantuan kepada warga negara lain yang terkena bencana alam. Terus ada lagi? Ya, yang kedua, aktif dalam program pertukaran pelajar. Oke, kelompok 3, kelompok 1, dan kelompok 2. Kelompok 1 sudah. Kelompok silakan baca. Alif, baca Alif. Berdiri. Ya, apa lagi? Oke. Oke. Jadi menurut kelompok 2 ada dua yang disebutkan. Yang pertama itu dari peran sosial, dari bidang sosialnya dijelaskan bahwa membantu warga dari negara lain yang terkena bencana alam. Terus yang kedua, pertukaran pelajar untuk memperkenalkan budaya. Terus ya, yang lain kelompok 2, 3, 4, perhatikan temannya kelompok 1. Negara Indonesia membantu negara lain dengan mengirimkan bantuan seperti apa? Apa siapa yang bisa? Bantuannya, kalau bencana alam apa yang dibutuhkan? Makanan, pakaian, apa lagi? Obat-obatan, toh? Jadi tenda ini yang diperlukan oleh warga yang terkena bencana alam. Nah, kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah memahami tentang peran Indonesia dalam bidang apa tadi? Bidang apa? Sosial dan budaya di lingkup ASEAN. Betul ya? Nah, pertanyaan Bapak, dalam era globalisasi seperti ini, apakah listrik penting? Apa teknologi penting? Nah, pertanyaan Bapak, apa fungsinya listrik? Misalnya apa? Apa? Pahlawan? Menyalakan lampu. Apa lagi? Mencas HP. Nah, selanjutnya bicara tentang listrik. Siapa yang tahu sumber dari energi listrik? Misalnya ini HP. Ini HP toh? HP ini menyala karena adanya listrik. Pertanyaannya, sumbernya dari mana? Dari mana? Apa tadi? Listrik dari HP ini berasal dari mana? Kenapa bisa nyala? Baterai. Itu satu sumber. Nah, tapi sumber energi listrik yang kita bicarakan hari ini, silakan lihat bahan ajarnya pada halaman ke-4. Sudah lihat? Halaman ke-4. Sumber energi listrik yang pertama batu baterai. Yang kedua apa lagi sini jelaskan di bahan ajarnya? Oke, selanjutnya tenaga air. Sebentar kita pelajari itu lagi. Kita masuk sumber energi listrik. Nah, tadi sudah disebut sumber tenaga listrik dari air. Coba perhatikan. Ini apa ini? Waduk itu apa? Ini waduk apa? Kayak misalnya siapa pernah ke sini ke bilik-bilik? Bendungan, betul. Selain dari tenaga pembangkit listrik tenaga air, ada yang disebut pembangkit listrik tenaga bayu. Apa itu bayu? Pembangkit listrik tenaga angin. Yang pernah kejadian contoh, lihat kipas angin besar.
itu pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Kecil, betul. Turbinnya itu kan digerakkan oleh angin dan berputar terus sehingga masuk ke generator sehingga menghasilkan energi listrik. Itu tenaga angin. Oke, paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham sampai sini, silakan simak video bioskop ini, bioskop ya. Pembangkit listrik tenaga angin bisa bekerjasama dengan pembangkit Nah ini ya anginnya berebut sehingga turbinnya berputar masuk ke gardu listrik dan dialiri ke rumah. Oke, paham sampai sini? Nah, coba sebutkan tadi pembangkit listrik tenaga apa lagi tadi? Pembangkit listrik tenaga air, apa lagi? Tenaga surya, apa lagi? Batu bara, apa lagi? Apa? Bayu atau angin. Apa lagi yang terakhir? Yang bahaya tadi yang tidak di Indonesia. Oke, sudah paham ya cara kerjanya. Nah, selanjutnya pembangkit listrik. Lihat lagi teks eksplanasi kedua. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi saat ini. Kenapa penting? Karena listrik yang menghidupkan HP, menghidupkan televisi, komputer, dan alat elektronik lainnya. Generator ini menghasilkan listrik dan listrik itu dialiri ke mana? Kemana? Ke rumah? Rumah. Kenapa nanti semangat? Itu temannya. Itu semangat. Semangat itu tidak? Semangat. Itu semangat. 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 Tepuk salut. Salut. Oke, tepuk tangan. Oke, kita masuk materi terakhir. Nah, dan tadi sudah Bapak menjelaskan teks eksplanasi ya. Selanjutnya, Bapak membagikan LKPD-nya. Setiap kelompok dikerjakan, tulis namanya ya. Tulis namanya. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Di dalamnya ada, silakan ditulis nama kelompoknya dulu. Nama-namanya. Apa jawabannya? Apa soalnya nomor 1? Informasi penting. Satu saja informasi penting. Gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada Kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Setuju dengan jawabannya? Setuju dengan jawabannya? Kelompok 1 setuju? Coba bacakan ulang. Gempa dahsyat terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 17. Apakah itu informasi penting yang didapatkan? Kelompok 1.
kelompok 1 bukan? Kelompok 3 informasi penting atau bukan? Kelompok 3 coba. Apa? Menurutnya kelompok 2 informasi penting didapatkan itu gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh. Apa itu informasi penting? Menurut kelompok 3 termasuk. Kelompok 4 termasuk informasi penting atau bukan? Termasuk. Ya, termasuk ya. Tepuk salut untuk kelompok 2. Salut, salut. Kelompok 3. Devi coba. Oke, bacakan lagi di sini dan semuanya. Untuk soal nomor 2. Soalnya nomor 2. Soal nomor langsung saya soal nomor 3 karena tadi sudah dibacakan nomor 1 yang terkait itu. Nomor 3 tentang itu budaya atau sosial. Kelompok 1, perhatikan jawabannya. Apa nomor 1? Coba bacakan Mas Kiras. Untuk soal nomor 3. Apa itu peran Indonesia dalam bidang sosial dan budaya? Termasuk? Kelompok 2 termasuk? Kelompok 4 termasuk? Bahwa peran Indonesia itu memberi bantuan dan pertukaran pelajar. Apakah masuk itu sosial budaya? Termasuk. Tepuk salut. Nomor kelompok 4 silakan naik. Oke, naik. Suci, silakan. Yang lain kelompok 1, 2, dan 3 perhatikan temannya. Oke, cepat atasnya. Belum mau pulang. Soal nomor 4 saja. Sebutkan pembangkit sumber energi listrik. Batu baterai apa termasuk? Sumber energi listrik? Termasuk. Apa lagi? Ventilator masuk atau tidak? Apa lagi? Nyamuk yang generator masuk atau tidak? Apa lagi? Sel surya masuk atau tidak? Nuklir masuk atau tidak? Apa lagi? Tenaga air masuk atau tidak? Ada yang bisa tambahkan? Selain itu yang tidak ada disebutkan tadi? Apa? Tenaga? Apa lagi? Tenaga? Surya, tenaga angin atau bio. Tepuk salut untuk kelompok 4. Oke, yang terakhir yang ditunggu-tunggu dari kelompok 1. Ya, yang lain baca. Soal yang terakhir soal nomor 5. Silakan dikoreksi. Iya, 5. Nomor 5. Dari tenaga angin dan sel surya tenaga angin bagaimana prosesnya? Apa yang menggerakkan? Angin. Terus masuk ke turbin atau generator sehingga menghasilkan listrik. Surya dari mana? Apa? Matahari. Karena oke, baiklah anak-anakku sekalian. LKPD-nya sudah dikerja semua. Silakan dikumpul sebentar ya. Selesai pelajaran. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, Bapak mau mengukur sejauh mana pemahaman anak-anak sekalian mengisi evaluasi akhir pembelajaran. Silakan diisi. Atau mereview pembelajaran. Apa yang kita pelajari hari ini? Pertama, tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu kejadian yang
nyata. Yang kedua, materi tentang peran dan kerjasama. Kerjasama apa? Kerjasama Indonesia dan dengan negara-negara ASEAN yang ada di Asia Tenggara. Dan yang ketiga, apa tadi terakhir? Sumber energi Listrik. Siapa yang bisa sebutkan sumber energi listrik? Pertama, apa tadi? Pembangkit listrik tenaga air. Apa lagi? Bayu. Apa itu bayu? Hah? Angin. Ketiga, tenaga surya. Keempat, nuklir. Nah itu ya yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat untuk sekalian. Dan ingat, untuk kedepannya tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan. Dan pulang ke rumah ingat, sebelum menyeberang kita harus lihat kiri dan kanan. Tidak ada kendaraan baru kita menyeberang. Ulangi materi sampai di rumah, pelajari dengan baik karena anak-anak sekalian sudah kelas 6, sudah akan masuk ke jenjang berikutnya yaitu SMP. Oke, sebelum pulang, tempo semangat.